Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang menguatkan akal jilid 2. Jadi kemarin kita membahas apa itu akal ya. Jadi akal itu, sedikit mengulang, akal adalah proses berpikir. Jadi ketika manusia itu bisa berpikir, maka dia dikatakan punya akal. Tetapi ketika dia proses berpikirnya tidak jalan, maka dia dikatakan tidak berakal. Sebagai contoh kemarin orang tidur, orang pingsan, orang gila, ini proses berpikir tidak terjadi, sehingga walaupun mereka punya otak tetapi tidak dikatakan punya akal ya. Baik, kalau ingin lebih dalam lagi ya ikuti video saya yang kemarin ya. Baik, bagaimana menguatkan akal? Sebagaimana kita ketahui ada 4 komponen akal. Yang pertama, fakta atau problem yang akan dipikirkan. Yang kedua, alat untuk menangkap problematika tadi atau fakta, yaitu indera. Kemudian fakta atau problematika yang sudah diindera itu dikirim ke otak, kemudian dari otak diproses, di mana untuk memproses ini otak membutuhkan informasi ya, sebagai standar sesuatu yang difikirkan ini. Nah, yaitu berupa ilmu ya. Jadi ada 4 komponen fakta yang fakta yang akan dipikirkan, kemudian indera, kemudian otak, dan informasi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dari 4 komponen ini ada 2 komponen yang bisa kita abaikan, yaitu indera dan otak. Kita anggap ini yang kita bicarakan adalah orang normal. Jadi keduanya ini kita anggap beres, tidak ada masalah. Kita anggap default ya. Nah, tinggal fakta yang akan dipikirkan atau problem yang akan dipikirkan dengan informasi. Nah, ini 2 komponen yang tidak selalu ada ya. Nah, kalau untuk fakta ini sejak kecil atau problematika, kita sejak kecil memiliki itu, tetapi silih berganti ya, berganti-ganti. Sedangkan untuk ilmu, ini manusia tidak otomatis lahir langsung dapat ilmu. Nah, untuk itu disinilah manusia untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dia belajar ya. Nah, ilmu yang dia dapat itu untuk memecahkan problematika yang mereka hadapi. Nah, jadi misalnya seperti contoh kemarin, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nah, ketika seseorang itu sudah pernah mempelajari ilmunya, maka dia bisa memecahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ketika seseorang itu tidak pernah mempelajari itu, dia tidak mungkin bisa memecahkan. Sebagai contoh, kita dihadapkan pada satu aksara, misalnya aksara Cina misalnya, dan kita nggak pernah belajar tentang aksara itu, kemudian kita disuruh baca ya, kemudian apa artinya, kita pun tidak akan mungkin bisa memecahkan itu. Apa bacaannya kita tidak pernah tahu. Nah, jadi untuk bisa memecahkan ini, maka fakta ini harus didampingi dengan informasi. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi problem yang dihadapi oleh manusia itu sama, tetapi bagaimana cara memecahkannya, nah ini satu hal yang lain lagi ya. Nah, kalau informasi-informasi yang masuk untuk memecahkan itu adalah informasi yang salah, maka dia pun akan memecahkan persoalan itu salah ya.
Dan kalau informasi yang dimasukkan ke dalam otaknya ini adalah informasi yang benar, maka dia akan memecahkan persoalan itu dengan benar. Nah, jadi bagaimana cara memecahkan itu tergantung dari bagaimana informasi yang masuk. Nah, karakter seseorang atau akal seseorang itu sangat tergantung dari informasi yang masuk, ya, untuk memecahkan persoalan ini. Ya, jadi inilah yang nanti akan membentuk akal seseorang. Semakin banyak informasi yang masuk, dia semakin kuat. Tetapi kuatnya ini bisa salah, bisa benar, ya. Kuat salah atau kuat benar. Nah, untuk itu bagaimana cara menguatkan akal dengan benar itu tidak lain adalah dengan kita belajar ilmu-ilmu Tsaqafah Islam, ya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah benar menurut Islam. Nah, masalahnya adalah kita ini sudah usia berapa dan bagaimana ilmu yang kita sudah dapat, apakah sudah banyak ilmu yang benar, ya. Banyak di antara kita ini yang secara tidak sengaja atau karena ketidaktahuan kita belajar hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariah, ya, sehingga untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi ini seringkali salah dalam menyelesaikan. Sehingga bagaimana agar akal kaum muslimin ini kuat dan benar, ya, mau tidak mau adalah dengan belajar Tsaqafah Islam, ya, mau tidak mau, ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana untuk mendidik anak-anak kita, ya. Nah, disinilah pentingnya mengarahkan pendidikan anak-anak kita itu dengan Tsaqafah Islam, ya, dengan Tsaqafah Islam yang benar, ya. Nanti standar benarnya itu seperti apa kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi menyekolahkan anak, kemudian mengarahkan apa yang harus dipelajari oleh anak, ini adalah satu hal yang sangat penting. Saya pikir, wah, itu kita semua juga tahu. Iya, memang kita semua insya Allah sudah tahu, tetapi kadang-kadang memberikan skala prioritas untuk anak-anak itu mana yang mereka harus pelajari dan mana yang tidak harus kita pelajari, bahkan terlarang, ya. Nah, ini kadang-kadang kita sendiri nggak tahu, ya, mana yang kita prioritaskan untuk mendidik anak-anak, bahkan untuk diri kita sendiri juga kita tidak tahu, ya. Nah, untuk itu sebelum mendidik anak-anak kita, maka diri kita sendirilah yang harus memperbanyak Tsaqafah Islam, memperbanyak mempelajari ilmu Islam, ya. Kemudian dengan semakin banyaknya ilmu Islam itu, maka akal kita semakin kaya untuk menyelesaikan problematika yang kita hadapi. Nah, kemudian kita pun juga akan tahu bagaimana ilmu mendidik anak, ya, ini juga penting, ya. Ya, sehingga ketika mengarahkan anak ini dengan arah yang benar, gitu, ya. Nah, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya, Iqra, bacalah dan bacalah. Itulah rahasia mengapa ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah, surat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra, bacalah, ya. Sehingga kunci dari semua pengetahuan dan kunci dari suksesnya hidup adalah Iqra, ya, atau baca dan baca. Nah, sehingga anak-anak ini harus kita tumbuhkan minat belajar itu seperti apa, ya. Nah, bagaimana menumbuhkan minat supaya anak ini mau belajar tentang dinul Islam? Insya Allah pada sesi berikutnya kita akan bahas lebih lengkap lagi, insya Allah, ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Syukran katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.